Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmi Alvina dan rekan saya bernama Dina Oktarika. Kami dari kelompok 12 akan membahas mengenai aliran-aliran dalam pemikiran Islam Melayu. A. Pengertian pemikiran Islam Melayu. Pemikiran Islam adalah suatu kegiatan umat Islam dalam mencari hubungan sebab akibat atau asal mula dari suatu materi atau esensi, serta renungan terhadap suatu wujud baik itu materinya maupun esensinya. Sedangkan pemikiran Islam Melayu sendiri adalah gagasan atau kegiatan umat Islam dalam mencari dan memecahkan suatu masalah tentang peradaban Melayu. B. Perkembangan pemikiran dan peradaban Islam Melayu. Integrasi pemikiran Islam dan dunia Melayu telah menjadikan alkulturasi dan asimilasi peradaban Islam dan Melayu melahirkan semangat dan fanatisme keislaman bagi masyarakat Melayu. Adanya ungkapan populer secara eksplisit menunjukkan kuatnya pengaruh Islam. Semangat keislaman masyarakat Melayu sehingga mereka sanggup mengatakan bahwa Melayu adalah Islam. Orang yang tidak beragama Islam maka tidak bisa dikatakan sebagai orang Melayu. Padahal sebelum datangnya Islam di bumi Nusantara, bangsa Melayu sudah memiliki kepercayaan dan keyakinan sendiri. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, Dina Oktarika. Saya persilakan. Pengaruh terhadap pemikiran Islam sendiri. Awal mula pemikiran Islam masuk, mereka mempengaruhi Islam dalam pemikiran Islam Melayu sendiri, yang tidak hanya tatanan dari religius saja, tetapi banyak menyebar luas dan komprehensif di bidang lain, antaranya kepercayaan. Sebelum datangnya Islam, layaknya masyarakat lain, orang-orang Melayu juga memiliki kepercayaan animisme dan dinamisme politik pada zaman prasejarah masyarakat. Melayu belum mempunyai sistem politik yang kompleks, tetapi mereka sudah mengenal yang namanya musyawarah dan mufakat untuk melakukan suatu pekerjaan atau menyepakati suatu pemikiran yang keluar dari setiap musyawarah. Kemudian bidang lain ialah adat istiadat. Mungkin yang namanya Melayu kental dengan yang namanya adat istiadat, kental dengan yang namanya agama Islam. Kemudian yang selanjutnya yaitu di bidang kesenian. Sebelum Islam datang, pengaruh India dalam bidang kesenian sangat terlihat, seperti pada bangunan-bangunan keagamaan seperti di masjid, pembangunan batu dan bata dalam pembuatan rumah. Kemudian yang selanjutnya, bidang selanjutnya itu kesusastraan, di mana unsur kepercayaan Hindu dari epik tersebut yang mempengaruhi karya sastra Melayu ialah seperti cerita dewi-dewi, cerita Mahabharata, Ramayana, tentang cerita ketuhanan dan lain sebagainya. Kemudian bidang selanjutnya itu sastra istana dan adab. Nah, dari sejumlah karya yang dibuat bertujuan untuk menasehati dan mengubur atau menghibur yang dikenal dengan istilah adab pada masa waktu itu. Kemudian bidang selanjutnya itu bahasa Melayu, di mana Islam telah mempengaruhi pemikiran Islam melalui kebudayaan masyarakat Melayu, terutama pada aspek bahasa. Nah, disinilah yang disebut pengaruh Islam sangat kental, yang dimana dibawa oleh masyarakat Arab, memiliki 3 aspek, yaitu abjad tulisan, tata bahasa, perbendaharaan kata. Yang selanjutnya yaitu risalah hukum kanun. Saya akan menjelaskan mengenai kanun sendiri, ialah undang-undang adat lokal atau uruf atau kelaziman setempat. Dengan kata lain, kanun ialah undang-undang atau peraturan yang ada pada setiap adat-adat di Melayu sendiri. Kemudian Malaka merupakan negeri Melayu yang pertama memperlakukan hukum Islam yang diberi nama Risalah Hukum Kanun atau Undang-Undang Malaka, yang dapat dirujuk selain teks sejarahnya juga kitab undang-undangnya. Sesuai dengan tema kita pada makalah hari ini, yaitu aliran-aliran pemikiran Islam, di mana aliran-aliran pemikiran Islam, pemakalan baginya menjadi 4, yang mana saya akan menjelaskan satu persatu, yaitu yang pertama aliran Mu'tazilah. Aliran Mu'tazilah berasal dari kata itizallah yang artinya menunjukkan kesendirian, kelemahan, keputusasaan, dan mengasingkan diri.
Sebagian ulama mendefinisikan Mu'tazilah sebagai suatu kelompok yang lahir dari Qadariyah yang berselisih pendapat dengan umat Islam lain dalam permasalahan hukum pelaku dosa besar. Nah, kelompok ini dipimpin oleh Wasil bin Atta dan Amr bin Ubaid pada zaman Hasan Aliran Mu'tazilah sendiri ialah aliran pemikiran Islam terbesar dan tertua yang telah memainkan peranan yang sangat penting. Orang-orang yang hendak mengetahui filsafat Islam yang sesungguhnya dan yang berhubungan dengan agama, sejarah pemikiran Islam haruslah menggali buku-buku yang dikarang oleh orang-orang Mu'tazilah. Nah, dari buku-buku inilah aliran-aliran pemikiran Islam yang tertua dan yang paling besar ini yang menjadi pelopor dari aliran-aliran pemikiran Islam sendiri, aliran Qadariyah. Ialah ini dibawa oleh kaum Qadariyah yang berpendapat bahwa manusia mempunyai kemerdekaan atau kebebasan dalam menentukan perjalanan hidup. Menurut paham ini, manusia memiliki kebebasan dan kekuatan sendiri untuk mewujudkan perbuatan-perbuatan atau sering kita kenal dengan free will atau free action. Paham Qadariyah pertama kali ditemukan oleh seorang bernama Ma'bad al-Juhani. Menurut Ibnu Nabata, Ma'bad al-Juhani dan temannya Ghailan al-Dimashqi mengambil paham ini dari seorang Kristen yang masuk Islam di Irak. Dan menurut Al-Zahabi bahwa Ma'bad adalah seorang tabi'in yang baik tetapi yang memiliki lapangan politik dan memihak kepada Abdul Rahman Ibnu al-Ashi atau gubernur Sajistan. Kemudian aliran Jabariyah ialah merupakan aliran yang memiliki salah satu paham dalam ideologi Islam atau teologi Islam yang terkait dengan pembahasan sampai di manakah manusia dan penciptanya Tuhan tersebut saling berkaitan. Nah, dari aliran itu sendiri, maka timbullah aliran-aliran Islam, aliran-aliran di mana manusia akan paham keterkaitannya dengan Islam sendiri. Kemudian yang terakhir ialah aliran Asy'ariyah, di mana aliran ini didirikan oleh Abu Hasan al-Asy'ari sebagai pendiri dari aliran Asy'ariyah dalam hal perbuatan manusia, bahwa dalam aliran sini mengatakan bahwa Tuhan menciptakan daya tetapi tidak mempunyai efek. Nah, sehingga perbuatan manusia adalah ciptaan Tuhan. Namun perbuatan itu harus dipertanggungjawabkan sendiri oleh setiap individu. Lebih lanjut lagi, faham ini dikembangkan oleh murid dan pengikutnya atau disebarluaskan antara lain salah satunya ialah Al-Baqillani, yang mana beliau berpendapat bahwa aliran ini ialah perbuatan manusia terjadi berdasarkan pilihan manusia itu sendiri, dan ada pula perbuatan yang terpaksa bagi manusia. Oke, mungkin segitu dulu pembahasan dari makalah kami mengenai aliran-aliran pemikiran Islam sendiri. Saya memohon maaf jika terdapat salah kata atau perbuatan saya yang kurang mengenakan bagi penonton sekalian. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Saya Dina Oktarika, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.